Nah, ini sebenarnya kita bisa juga mencarinya dengan kita gambarkan keempat segitiga ini ya. Misalnya segitiga siku-siku ini saya gambarkan ada 4 buah. 1. Kemudian ini misalnya si B-nya ya. Ini B, ini A, ini C. Nah, ini jadinya kita akan ini A, B, C. Terus di sini kita gambar lagi segitiga. Ini A, ini B, ini C. Mungkin gambarnya kurang bagus, tapi kira-kira begitulah ya. Jadi ini kemudian siku-siku semua di sini. Nah, ini juga ini A, ini B, ini C. Nah, berarti kan karena ini C, berarti ini kan persegi. Sisinya sama semua panjangnya. Artinya ini kan C kuadrat. Nah, kita bisa menghitung ini sekarang, ya. Kita bisa menunjukkan apakah C kuadrat bersama dengan A kuadrat. Kita bisa lihat luas persegi yang besar ini itu sama aja dengan ya luas persegi besar ya. Itu bisa kita dapatkan dari apa? 4 buah segitiga siku-siku, benar kan? 4 buah segitiga siku-siku ya. Luas 4 buah segitiga siku-siku ditambah apa? Satu biji luas persegi yang kecil tuh, yang tengahnya luas persegi kecil. Nah, sekarang coba luas persegi yang besar apa? Luas yang persegi yang besar, sisinya apa saudara? Panjang sisi yang ini apa? Nah, A tambah B, ya kan? Sedangkan yang ini juga A tambah B, berarti luas persegi yang besar itu adalah A tambah B pangkat 2 kan? Kan luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Jadi A tambah B dikali A tambah B sama dengan 4 kali luas ya. 4 kali luas segitiga siku. Apa rumus luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya siapa? Terserah. A kali B ditambah luas persegi kecil. Luas persegi kecil apa? C kuadrat. Sehingga kalau itu kita kerjakan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan ini kalau kita cari jadi 2AB ditambah C kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 2AB dengan 2AB di sini habis. Tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga kita sudah membuktikan bahwa rumus Pythagoras itu adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dua kuadrat sisi lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan tentang ini. Kalau ada, coba kita kembali ke Zoom, ya. Kita lihat kawan kita tadi. Ini tidak ada pertanyaan. Nah, halo coba. Halo. Gimana Kak? Ada pertanyaan tentang Pythagoras tadi? Ada Ustaz. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara kita tahu dengan pembuktian Pythagoras tersebut? Oke, sebentar ya, kita akan bahas. Nah, mungkin kita bisa lihat juga ya, di internet itu pembuktian Pythagoras itu sangat banyak. Salah satunya adalah yang ini. Nah, kita lihat sama-sama. Nanti baru kita jelaskan secara tertulis ya. Ini kalian lihat dulu lah. Bagaimana pembuktian secara geometrisnya, gambarnya. Nah, coba diperhatikan ini. Nah, Pythagoras itu apa tadi? Sisi miring kuadrat, ya, sisi miring kuadrat yang ini ya, sisi miring kuadrat itu sama aja dengan jumlah sisi
kita anggaplah yang ini itu persegi kecil ini adalah persegi A. Jadi ini kan A kuadrat. Persegi ini adalah B, yang mana ini pasti B kuadrat. Jadi sisi ini A, sisi ini B, sehingga sisi ini kita anggap persegi panjang ini adalah C. Apakah kedua ini ada hubungannya? Ya jelas ada, hasilnya sama. Sekarang coba kita buktiin. Apakah ke isi dari persegi ini dan luas dari persegi ini ditambah luas persegi ini apakah sama dengan ini? Ini bisa kita buktikan. Kita tinggal tempel saja. Nah, kita potong-potong. Apa dia sama enggak? Nah, berarti kan artinya sisi miring kuadrat itu adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kita kembali lagi ke teman kita tadi. Nah, secara gambar kita udah tahu lah ya, jumlah dari sisi itu kalau digabungkan nanti jadi persegi yang besarnya. Dua persegi yang kecil tadi kalau digabungkan menjadi persegi yang besarnya. Dari situ udah paham atau belum? Kalau belum kita lanjutin pembahasannya. Gimana Santa? Udah paham atau belum?